Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Balance Scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam 4 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif keuangan, menjelaskan konsekuensi ekonomi tindakan yang diambil dalam 3 perspektif lain. Melihat tinjauan perusahaan dilihat dari sisi keuangan. Di dalam perspektif keuangan ada beberapa kunci pengukuran yang harus diperhatikan. Antara lain, A. Keuntungan atau profit. Keuntungan merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya untuk suatu produk atau penyediaan jasa sebelum dikurangi biaya overhead, gaji, pajak, dan pembayaran pajak. Tujuan dari berdirinya perusahaan adalah mendapatkan keuntungan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut bisa berlangsung untuk masa yang akan datang. B. Pendapatan atau revenue. Pendapatan merupakan hasil yang sudah atau akan diterima atas produk atau jasa yang kita pasarkan. C. Biaya atau cost. Biaya merupakan tingkat pengorbanan untuk bisa menghasilkan dan menjual produk dalam rangka mendapatkan keuntungan. D. Volume. Volume merupakan tingkat penjualan atas produk yang kita pasarkan untuk mendapatkan keuntungan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Agung Prasetyo. Selanjutnya nomor 2, yaitu perspektif pelanggan, mendefinisikan segmen pasar dan pelanggan di mana unit bisnis akan bersaing. Orientasi kepada pelanggan, yaitu bagaimana pelanggan melihat layanan hiburan yang disediakan oleh perusahaan. Apakah pelanggan sudah merasa puas dan yakin terhadap produk dan jasa yang kita pasarkan? Pengukuran pelanggan bisa dilakukan dengan cara A. Pengaduan pelanggan, customer claims. Misalkan, keluhan pelanggan terhadap hilangnya produk, lost parcels, barang rusak atau cacat, dan perusahaan bisa menyelesaikan dengan secepat mungkin tanpa membuat pelanggan terganggu. B. Orientasi pada pelanggan dalam kurung customer concern. C. Data integrity atau akurasi di dalam pelacakan paket dalam kurung accuracy of the parcel tracking process. 3. Perspektif proses bisnis internasional, menjelaskan proses internal yang diperlukan untuk memberikan nilai kepada pelanggan dan pemilik. Kegiatan operasional perusahaan harus mempunyai daya saing dengan perusahaan lain dan mempunyai keunggulan yang berorientasi kepada konsumen. Pengukuran itu adalah A. Kualitas, ketepatan di dalam pengiriman barang, merawat di dalam penanganan paket. B. Efisiensi operations. B. Efisiensi operations. Kemudian lanjut nomor 4 akan disampaikan oleh Adi Setiawan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan nomor 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, mendefinisikan kemampuan yang diperlukan organisasi untuk memperoleh pertumbuhan jangka panjang dan perbaikan. Perspektif terakhir mengacu pada 3 faktor utama yang memungkinkannya, yaitu kemampuan pegawai, kemampuan sistem informasi, dan perilaku pegawai. Manajer dalam menjalankan tugas sehari-hari akan menggunakan orang lain dalam operasi perusahaan. Orang lain tersebut dalam hal ini pegawai harus diukur kinerja dari pegawai tersebut. Pengukurannya tersebut meliputi 1. Proses pemilihan pegawai, meyakinkan bahwa pegawai telah dilatih dengan cukup, memutuskan dan menempatkan pegawai yang sesuai dalam organisasi, memberi wewenang dan tanggung jawab, disiplin, memberi nasihat dan saran, meyakinkan bahwa lingkungan kerja yang memuaskan, membantu memecahkan masalah, menyetujui tindakan yang diusulkan, diambil,
dan yang tidak boleh diambil pegawai, berinteraksi dengan manajer lain, kerjasama dalam rangka memecahkan masalah yang menghambat pekerjaan pusat pertanggungjawaban, berusaha menciptakan iklim yang mendorong pekerjaan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Pengukuran kinerja tradisional hanya menekankan sisi keuangan saja, tanpa memperhatikan aspek non-keuangan. Hal itu mengakibatkan keputusan jangka pendeklah yang menjadi perhatian manajemen. Sementara keputusan-keputusan yang berfungsi untuk dapat bertahan dalam jangka panjang, yaitu aspek non-keuangan, terabaikan. Tujuan dari sistem balance scorecard adalah untuk meningkatkan respon perusahaan dan efisiensi melalui pelaporan yang akurat dan tepat waktu, analisis metrik di berbagai bidang kegiatan perusahaan yang diukur dari perspektif yang berbeda. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.